Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang klasifikasi iklim. Yang pertama, pembagian iklim menurut orang Yunani kuno berdasarkan hubungan antara suhu dengan garis lintang atau latitude, membagi belahan bumi utara dan selatan menjadi 3 zona iklim, yaitu zona panas atau toroid, zona sedang atau temperate, dan zona dingin frigid. Pembagian iklim menurut Wladimir Koppen yakni iklim tropika basah atau rainy tropical climate, iklim kering atau dry climate, iklim hujan suhu sedang warm temperate rain climate, iklim hutan bersalju dingin cold snowy frost climate, iklim kutub polar climate. Berdasarkan luas wilayah sasaran, iklim dipilah menjadi iklim makro, meso, dan iklim mikro. Iklim makro meliputi wilayah yang sangat luas, meliputi luasan zona iklim kontinu sampai pada bumi secara keseluruhan. Iklim meso mengkaji variasi dan dinamika iklim dalam satu satuan zona iklim intrazona iklim. Iklim meso meliputi wilayah sampai beberapa kilometer persegi. Iklim mikro meliputi variasi iklim dalam skala terkecil. Zona iklim di bumi dapat dibedakan atas 15 zona iklim utama, antara lain 1. Iklim kutub atau polar climate, 2. Iklim subkutub subpolar climate, 3. Iklim subarktika atau subarctic climate, 4. Iklim kontinu lembab dengan musim panas singkat atau humid continental short summer climate, 5. Iklim kontinu lembab dengan musim panas panjang humid continental long summer climate, 6. Iklim pantai barat marine west coast climate, 7. Iklim subtropikal lembab, 8. Iklim subtropika dengan musim panas yang kering, 9. Iklim lintang pertengahan agak kering, 10. Iklim lintang pertengahan kering, 11. Iklim lintang rendah agak kering, 12. Iklim lintang rendah kering, 13. Iklim tropika monsoon, 14. Iklim tropika basah, 15. Iklim pegunungan. Klasifikasi iklim lain untuk wilayah Indonesia diusulkan F.H. Smith dan Ferguson pada tahun 1951. Klasifikasi didasarkan atas nisbah antara jumlah bulan kering dan bulan basah dalam setahun. Q sama dengan rata-rata bulan kering per rata-rata bulan basah. Pembagian zona iklim berdasarkan Smith-Ferguson. A. Zona A, bulan kering kurang 1,5, nilai Q kurang 0,14, kondisi iklim sangat basah. Zona B, bulan kering 1,5 sampai 3,0, nilai Q 0,14 sampai 0,33, basah, kondisi iklim basah. Zona C, bulan kering 3,0 sampai 4,5, nilai Q 0,33 sampai 0,60, kondisi iklim agak basah. Zona D, bulan kering 4,5 sampai 6,0, nilai Q 0,60 sampai 1,00, sedang. Zona E, bulan kering 6,0 sampai 7,5, nilai Q 1,0 sampai 1,67, agak kering. Zona F, bulan kering 7,5 sampai 9,0, nilai Q 1,7 sampai 3,00, kondisi iklim kering. Zona G, bulan kering 9,0 sampai 10,5, nilai Q 3,00 sampai 7,00, kondisi iklim sangat kering. Zona H, bulan kering lebih 10,5, nilai Q 7, luar biasa kering. Ini berikut adalah diagram segitiga Smith-Ferguson. Klasifikasi iklim menurut R. Oldham tahun 1994. Bulan basah jika total curah hujan lebih dari 200 mm bulan.
bulan kering kurang dari 100 mm. Berdasarkan jumlah bulan basah, Oldeman membagi 5 zona agroklimat utama, yaitu zona A, jumlah bulan basah berturut-turut lebih dari 9. Zona B, jumlah bulan basah berturut-turut 7-9. Zona C, jumlah bulan basah berturut-turut 5-6. Zona D, jumlah bulan basah berturut-turut 3-4. Zona E, jumlah bulan basah berturut-turut kurang dari 3. Masing-masing zona agroklimat utama ini dipilah menjadi beberapa sub zona agroklimat berdasarkan jumlah bulan kering yang berlangsung berturut-turut. Lamanya periode kering akan ikut menentukan keberhasilan kegiatan budidaya pertanian. Jika periode kering kurang 2 bulan, subzona tersebut dapat dilakukan sepanjang tahun. Dilakukan budidaya sepanjang tahun. Jika BK bulan kering 2-3 bulan, perlu perencanaan yang matang untuk budidaya tanaman. Subzona dengan 7-9 bulan kering hanya dapat dilakukan 1 kali tanam. Dan subzona dengan periode kering 9 bulan ke atas tidak dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian kecuali dikembangkan sistem irigasi yang menjamin ketersediaan air. Kelompok kerja di bawah Pusat Penelitian Padi Internasional atau IRI mengusulkan pembagian zona agroklimat untuk wilayah Asia Tenggara berdasarkan jumlah bulan basah berturut-turut dan kriteria tambahan untuk subzona. Zona 1, subzona nggak ada bulan basah kriteria tambahan. Zona 2, subzona 1 bulan basah kriteria tambahan 5-9, tidak ada bulan kering. Zona 2, subzona 2 5-9, tidak ada bulan kering dan dengan pola hujan lebih modal dengan 2 bulan kering atau lebih. Subzona 3 5-9 dengan 2 bulan kering atau lebih. Subzona 4 5-9 dengan batas musim hujan tegas atau terdapat bulan dengan curah hujan lebih 100 mm per bulan. Zona 3, subzona 1 2-5 tidak ada bulan kering. Subzona 2 2-5 dengan 2 bulan kering atau lebih. Zona 4, subzona 0 kurang dari 5 bulan basah kering tambahan, tidak ada. Klasifikasi iklim kelompok kerja IRI dirancang untuk pemakaian dalam budidaya padi. Di wilayah pada zona 1 dapat ditanam sepanjang tahun. Zona 2 dengan pola tanam ganda atau multiple cropping. Zona 3 ditanam 2 kali setahun, dan zona 4 dapat ditanam jika tersedia prasarana irigasi untuk memenuhi kebutuhan air. Berikut adalah menurut Oldeman. Tabel zona agroklimat Oldeman. Tipe iklim A adalah sesuai untuk padi terus menerus, tetapi produksi kurang karena fluks radiasi matahari sepanjang tahun rendah. B1 saat untuk padi terus menerus dengan perencanaan awal musim yang baik. B2-B3 dapat tanam padi 2 kali setahun dengan varietas umur pendek dan musim kering yang pendek cukup untuk palawija. C1 dapat tanaman padi sekali dan palawija 2 kali setahun. C2-C4 setahun hanya dapat tanam padi 1 kali dan penanaman palawija jangan tanam di musim kering. D1 tanam padi umur pendek 1 kali dan palawija cukup. D2-D4 hanya mungkin tanam padi sekali dan palawija sekali, perlu adanya irigasi. F 1 kali menanam, tanam palawija. Berikut adalah data curah hujan daerah A bulan 1 daerah A tahun 1930 sampai 1959. Tahapan untuk menentukan klasifikasi iklim menurut Schmidt dan Ferguson. 1. Kriteria bulan basah atau BB jika CH lebih 100 mm, bulan kering atau BK jika CH kurang dari 60 mm, bulan lembab atau BL jika CH 60-100 mm. 2. Membuat tabel sebagai berikut. 3. Kita menentukan jumlah bulan basah, bulan kering, dan bulan lembab.
Dari data curah hujan yang kita peroleh, datanya dalam 30 tahun. Contoh kita lihat pada kolom bulan Januari. Itu ada data curah hujan dari tahun 1930 sampai 1999, yaitu 105, 200, 190, dan seterusnya sampai 185. Data curah hujan pada bulan Januari ini kita tentukan beberapa BB, BK, dan BL-nya. 175 BB, 200 BB, dan seterusnya. Kalau kita lihat pada bulan Januarinya, ternyata semua curah hujan lebih 100 mm. Artinya semua bulan basah. Karena bulan basah 30, maka kering 0 dan bulan lembab 0. Nah, nilai ini kita masukkan dalam tabel nomor 2. Selanjutnya ini kita lakukan terus untuk bulan berikutnya sampai Desember. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.